Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan konten perbedaan mendasar tentang koneksi antara PHP MySQLi dan PHP PDO. Tentu pertama-tama yang mesti kita siapkan adalah web server. Saya dalam hal ini menggunakan SAMPP. Silakan bagi rekan-rekan boleh menggunakan web server yang lain. Dalam hal ini, sekali lagi saya menggunakan SAMPP. Selanjutnya adalah yang perlu kita siapkan adalah database. Setelah kita aktifkan, lalu kita siapkan databasenya. Saya sudah membuatnya dengan nama database belajar. Di sini saya menggunakan database belajar, di mana database belajar ini belum memiliki tabel. Jadi tabelnya dalam konten perbedaan antara MySQLi dan koneksi PHP PDO ini hanya sampai di database-nya saja, tidak membuat tabel dalam database-nya. Lalu setelah database-nya dibuat, tentu kita akan mencoba melakukan script PHP MySQLi dan PHP PDO, di mana perbedaannya itu akan terjadi. Nah, saya sudah menyiapkan pula rekan-rekan di sini sebagai modul atau rangkuman singkatnya yang saya buat. Materi part 1, perbedaan PHP dengan PHP PDO dalam hal ini yaitu dalam konteks koneksi ke database. PHP adalah Hypertext Processor, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website dinamis. PHP berjalan di server, tadi ada SAMPP, dan biasanya digunakan untuk mengolah database, login, form, dan sistem web, yaitu intinya untuk web dinamis. Contoh fungsi PHP dalam website: mengambil data dari database, menyimpan, menghapus, atau membuat sistem login, artinya CRUD, session login, dan lain sebagainya. Nah, di sini langsung kita terapkan PHP dengan MySQLi, di mana koneksi menggunakan PHP MySQLi. Kita buka text editornya, saya dalam hal ini pakai Notepad++ di sini. Lalu kita lihat tadi tutorialnya. Ini tutorialnya, ini Notepad++-nya. Silakan rekan-rekan yang menggunakan text editor yang lain boleh menggunakan text editor yang lain. Nah, di sini kita coba gunakan tutorial ini seperti koneksi. Maka di sini saya buat PHP. Nah, diawali dengan buka PHP dan tutup PHP. Lalu saya Ctrl S, langsung saya simpan di htdocs. SAMPP htdocs folder belajar. Saya bikin di sini misalnya konten PHP PDO. Nah, konten PHP PDO, di sini saya bikin koneksi MySQLi .php, extensionnya PHP. Lalu saya save di sini. Sekarang kita buka seperti biasa variable host sama dengan localhost. Kenapa localhost? Karena laptop ini atau komputer ini diinstal web servernya, yaitu SAMPP-nya diinstal di sini. Lalu yang kedua adalah variable user sama dengan root. Ini jika nanti nama usernya nama kalian dan apalagi kalau sudah di hosting di domain itu namanya misalnya nama yang sudah kalian tentukan. Nah, karena ini masih di dalam server sendiri, laptop sendiri, bersifat offline, maka ini di defaultnya root. Lalu di sini ada variable password. Nah, password ini adalah di mana MySQL kita atau SAMPP kita atau web server kita ini diberi password. Jika tidak, maka defaultnya kosong. Nah, lalu di sini variabel database. Nah, sama dengan karena saya menamakannya tadi adalah belajar di sini, maka saya juga menggunakannya dengan nama belajar. Nah, kalau dia huruf kecil semua, maka huruf kecil semua. Nah, jika ada huruf besar diikuti. Lalu kita kembali lagi, kita lihat lagi materi yang tadi. Nah, di sini si
PHP MySQL-nya memerintahkan variable count, artinya variable connect, maksudnya terserah mau menamakannya apa atau koneksi dan lain sebagainya. Maka di sini dibuat variable count, variable koneksi sama dengan MySQL connect, MySQL connect, sorry, connect. Artinya konekkan ke localhost variable host, nah, terus koma variable user, konekkan ke user, lalu koma variable password, koma, lalu variable database, tutup. Nah, di sini dia memerintahkan konekkan ke variabel ke localhost, ke variabel user root, ke variabel password default, ke variabel database isinya database belajar. Nah, di sini dilakukan cek kondisi agar mengetahui bahwa script kita itu sudah connect atau belum, atau database kita ini sudah terkoneksi dengan script yang nanti script kita ini sudah berhasil mengonekkan belum. Maka di sini kita tambahkan if kurung buka kurung tutup. Di sini tanda seru ini artinya not jika tidak variable count, variable count ini mana nih? Jika tidak connect, ini kan sudah dikonekkan. Jika tidak connect, maka dia bilang di sini di kutip, nah, di sini string jadi pakai kutip. Maka di sini dibilang koneksi gagal. Lalu else-nya apa atau lawannya dari gagal, yaitu koneksi berhasil. Nah, di sini. Nah, ini kita save tadi. Kalau sudah tadi kita save pertama, maka ini saya kasih jarak ya. Maka di sini kita tinggal Ctrl S. Kalau sudah Ctrl S, kita coba sekarang di sini localhost. Nama foldernya tadi saya belajar. Nah, di sini ada konten PHP PDO, koneksi MySQL. Nah, berhasil. Maka sesuai dengan modul yang tadi sudah kita buat, di sini, maka akan hasilnya adalah berhasil. Nah, ini adalah menggunakan PHP MySQL atau yang versi yang lama. Nah, gimana jika dengan koneksi PDO? Di sini dijelaskan, PDO adalah PHP Data Object adalah cara dengan metode OOP untuk menghubungkan PHP dengan database. Artinya dalam hal ini kita bicaranya batasan materinya yaitu tentang koneksi. PDO menunggu banyak jenis database, MySQL, Postgre, SQLite, Oracle, SQL Server. Sedangkan ini hanya untuk MySQL saja. Nah, di sini ada contoh perbedaannya, kita besarkan coba. Nah, di sini ada contoh perbedaannya, besarkan. Sekarang kita tes. Dengan new baru, dengan new sama PHP, saya save, taruh di konten PHP PDO, saya kasih koneksi PDO namanya. Ini koneksi MySQL, ini koneksi PDO.php. Nah, sama di sini variabel biar cepat ya, kita copy yang ini. Nah, Ctrl C, Ctrl V, database-nya belajar. Nah, di sini lihat ada try. Try digunakan untuk mencoba menjalankan kode yang berpotensi error. Artinya kode ini belum tentu berhasil jika ada kesalahan. Belum tentu misalnya database-nya salah dan lain sebagainya. Maka di sini ada kata try. Try, kurung buka, kurung tutup. Sini lihat. Lalu di sini
Memerintahkan koneksinya adalah variabel con sama dengan new PDO MySQL titik 2 host sama dengan host titik koma db name sama dengan db koma sama variabel user variabel password. Nah, di sini lihat kita lihat nih variabel con masih sama. Ini bebas ya identifier sebenarnya. Variabel con sama dengan di situ lihat new PDO kurung buka kurung tutup, di sini ada kutip MySQL titik 2 host. Nah, di sini host sama dengan variabel host. Nah, lihat variabelnya nih. Lalu di situ ada, kalau sudah variabel host kita titik 2 koma. Lalu ada db name. Di sini db name dinamain variabel db. db name nama database sama dengan variabel db. Nah, sedangkan di sini namanya variabel database. Variabel database. Lanjut koma variabel user. Ada variabel user, kita ada. Lalu ada variabel pass. Nah, karena di sini bikinnya passwordnya pakai pass, dia pakai pass. Karena kita pakai password, kita tulis variabel password. Ini variabel password. Jangan lupa titik koma. Lalu selanjutnya kita lihat. Dia bilang cetak koneksi berhasil. Masih di dalam try. Di sini cetak koneksi berhasil. Nah, di sini. Lalu else-nya adalah lawannya dari berhasil adalah gagal. Ada change video expansion variable e digunakan untuk menangkap error jika koneksi database gagal. Jadi dia bisa ngasih tahu errornya di mana. Maka kita lihat di sini kita tambahkan seperti cat gini. Ya, kita tambahkan di sini cat variabel PDO exception variabel E. Nah, variabel E PDO exception variabel E kurung tutup. Di sini kurung buka lagi seperti if dan else. Maka kita buka lagi di sini echo koneksi gagal. Nah, di sini kita pakai titik 2 titik variabel E. Di sini dijelaskan variabel E get message digunakan untuk menampilkan penyebab error. Jadi penyebab error dia tahu sama ini. Nah, get tampilkan pesan. Oke, saya Ctrl S sekarang. Nah, kita udah simpan. Lalu kita buka di sini. Belajar. Namanya konten PDO ya. Konten PHP PDO. Koneksi PDO. Nah, ada yang gagal. Tuh, kalau gagal dia ngasih tahu. Koneksi gagal. Call not find refer. Variable database in. Di online 8. Lihat di online 8. PDO MySQL host variable host. Nah, lihat variable host sama dengan MySQL host sama dengan variable host. Di sini host local host
sama dengan host, lalu DB name-nya database nih, data bus. Ah, kita coba ya, ini database. Kita Ctrl S kalau sudah. Gagal, koneksi gagal, call not find driver. Kita lihat di sini, user, password. Koneksi berhasil, koneksi gagal. Get message adalah koneksi gagal, call not find driver. Dia tidak mengetahui nih drivernya di mana. Nah, rekan-rekan, jika terjadi koneksi gagal, call not find driver, sedangkan skripnya sudah betul semua, ini dia memberikan informasi kepada kita bahwa PHP PDO-nya itu belum diaktifkan di web server kita, yaitu di SAMPP yang saya gunakan ini. Maka langkah-langkahnya di sini saya menyiapkan catatan, extension PDO-nya itu bisa diaktifkan di php.ini. Buka file php.ini, folder php atau sum, biasanya di sum php.ini. Nah, php.ini itu ada di sini. Kita klik. Nah, kita cari sekarang. Kita cari, ini sudah muncul di php.ini-nya. Kita cari, di sini dia membuka file php.ini folder sum php.ini, cari baris berikut extension PDO MySQL tuh. Extension PDO MySQL. Nah, kita cari ya. Di sini Ctrl F. Tadi sekali lagi extension PDO underscore MySQL. Maka di sini PDO saya pakai singkatnya MySQL. Ada. Nah, dapat extension PDO underscore MySQL. Di sini kita aktifkan semua. Hapus tanda kutip di depan menjadi extension PHP PDO MySQL. Biasanya juga pastikan aktifkan yang lainnya. Nah, ini saya aktifkan sekarang. Extension PHP PDO sudah ya. Saya sudah aktifkan ODBC, PGSQL. Nah, sudah, saya Ctrl S. Kita close. Maka di sini kita stop. Kita start lagi. Kita lihat di sini. Kita restart. Nah, masih error kah? Call not find driver. Masih error kah? Masih error. Nah, jika sudah kita cek, tadi sudah kita aktifkan, masih saja belum, kita coba lihat di scriptnya. Variable connect-nya mana? Variable connect not new PDO my u. Nah, ini kita hapus. Nah, coba kita Ctrl S, maka di sini menjadi berhasil. Nah, berhasil. Sesuai dengan part yang di sini. Nah, di sini ada perbedaan PHP MySQL dan PDO. Yang aspek database hanya MySQL saja, lalu PDO-nya banyak database. Keamanan ada preparing statement, yang PDO-nya lebih aman. Nanti di materi selanjutnya kita bisa bahas di konten selanjutnya. Fleksibilitas kurang fleksibel, sangat fleksibel karena bisa beberapa database. Struktur kode di sini lebih sederhana, lebih rapi PDO. Penggunaan modern mulai jarang, lebih rekomendasikan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, berikutlah konten hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.